warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Intan Dewi Septiana dari kelompok 11. Kami akan mempresentasikan hasil review jurnal nasional dan internasional. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang latar belakang. Latar belakang dari jurnal nasional ini yang berjudul Pembelajaran Fisika dengan Metode Eksperimen untuk meningkatkan hasil belajar kognitif dan keterampilan proses sains. Berangkat dari rendahnya hasil belajar siswa, khususnya dalam pembelajaran fisika, yang cenderung masih berpusat pada guru. Selain itu, proses keterampilan sains pada siswa juga belum berkembang secara optimal, karena kurangnya keterlibatan langsung dengan kegiatan eksperimen. Oleh karena itu, penelitian mencoba menggunakan metode eksperimen dengan pendekatan inquiry terbimbing agar siswa lebih aktif dan memahami konsep secara langsung. Baik, perkenalkan nama saya Putri Elmaya Agmulisari, NIM 008. Nah, pada bagian ini, saya akan membahas identifikasi variabel dan hipotesis penelitian. Untuk identifikasi variabel, itu yang pertama adalah variabel bebas, yaitu metode pembelajaran yang digunakan itu berupa metode eksperimen dengan inquiry terbimbing dan metode ceramah. Nah, ini merupakan metode yang dibandingkan dalam penelitian. Kemudian ada variabel derivatnya, yaitu hasil belajar kognitif dan keterampilan proses sains siswa, yaitu hasil yang ingin dilihat dari penerapan metode tersebut. Sedangkan variabel kontrol itu meliputi materi, guru, dan durasi pembelajaran yang disamakan, agar hasil penelitian itu tidak dipengaruhi oleh faktor lain. Selanjutnya, itu untuk hipotesis penelitian. Itu dinyatakan bahwa metode eksperimen dengan inquiry terbimbing itu lebih efektif dibandingkan dengan metode ceramah dalam meningkatkan hasil belajar dan keterampilan proses sains siswa. Nah, dengan kata lain, metode pembelajaran itu yang lebih melibatkan siswa secara aktif cenderung memberikan hasil yang lebih baik. Perkenalkan, nama saya Vesna Askia Zahra dengan NIM 1860 308231006. Selanjutnya adalah metode penelitian. Nah, subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas 10 SMA Negeri 9 Yogyakarta dengan jumlah 64 siswa dengan desain penelitian yang digunakan adalah two group atau Batman subject karena melibatkan dua kelompok berbeda, yaitu kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Nah, partisipan itu diukur dengan tes, pretest dan posttest, dan juga observasi. Nah, untuk langkah awal dari eksperimen itu kita memberikan pretest kepada kedua kelas untuk mengetahui kemampuan awal siswa. Nah, setelah itu kelas eksperimen itu diberikan pembelajaran menggunakan metode eksperimen, sedangkan kelas kontrol itu menggunakan metode ceramah. Nah, setelah proses pembelajaran selesai, kedua kelas itu diberikan post-test. Setelah diberikan post-test, bisa disimpulkan bahwa hasil dari proses itu tadi untuk menunjukkan bahwa kelas eksperimen itu mengalami peningkatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan kelas kontrol, baik dari segi nilai maupun dari keterampilan proses sains. Nah, dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa metode eksperimen dengan inquiry itu lebih terbimbing, lebih efektif dibandingkan dengan metode ceramah. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari jurnal nasional ini adalah menggunakan metode eksperimen yang membuat siswa lebih aktif dan terlibat langsung dalam pembelajaran. Selain itu, penelitian ini tidak hanya mengukur hasil belajar kognitif, tetapi keterampilan proses sains juga. Sehingga hasilnya itu lebih komprehensif dan analisis datanya itu juga menggunakan Markova yang menunjukkan bahwa penelitian ini cukup kuat secara statistik. Namun, kekurangannya pada penelitian ini masih memiliki keterbatasan pada jumlah sampel yang relatif sedikit dan hanya dilakukan pada satu sekolahan. Sehingga generalisasinya pada hasil masih terbatas, dan selain itu penelitian ini hanya berfokus pada satu mata pelajaran, yaitu pelajaran fisika.